Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Kusnofita Sari, Dipa Maharani, Irene Sekar Wulandari, Raihana Syahbania, dan Sanifka Salsabil Nabila akan menjelaskan mengenai aplikasi statistika dalam bimbingan dan konseling, yaitu mengenai korelasi Pearson. Selanjutnya untuk data IPM dan jumlah guru Provinsi Bali akan dijelaskan oleh Sani. Baik, terima kasih Agnes. Di sini ditampilkan data IPM dan jumlah guru Provinsi Bali tahun 2020. Datanya bisa dilihat sebagai berikut. Lalu untuk sumber datanya kita mengambil dari BPS atau Badan Pusat Statistika. Boleh tolong ke bawah. Selanjutnya ada jenis skala data, di mana data IPM dan jumlah guru merupakan jenis dari skala data rasio. Skala rasio merupakan pengukuran yang dapat membedakan, dapat menunjukkan tingkatan, dan memiliki interval yang sama antar dua nilai yang berurutan. Skala rasio juga dapat dibandingkan karena memiliki nilai dasar 0 mutlak. Karena data IPM dan jumlah guru memiliki nilai 0 yang mutlak, nilai 0 sebagai titik 0 mutlak menunjukkan bahwa suatu gejala dengan semua unsur atau faktor di dalamnya benar-benar tidak ada. Objek yang bernilai 0 berarti objek tersebut tidak mempunyai apapun dalam variabel tersebut. Selanjutnya, ditampilkan data IPM Provinsi Bali tahun 2020. Sebagai berikut, ada Kabupaten Karangasem dengan 67,35, Kabupaten Bangli dengan 69,36, dan seterusnya. Berikut juga ditampilkan grafik batang dari data IPM Provinsi Bali tahun 2020. Selanjutnya, ada 5 serangkai dari data IPM, di mana X minimal dari data IPM bernilai 67,35 dan X maksimal dari data IPM memiliki nilai 83,93. Selanjutnya kita akan mencari Q1, di mana cara mencari Q1 yaitu dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan I1 dikali 9 ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 1 dikali 10 dibagi 4, sama dengan 10 dibagi 4, jadi Q1 nilai data ke 2,75. Maka Q1 sama dengan X2 ditambah X3 dibagi 2. Sama dengan 69,36 ditambah 71,73 dibagi 2. Sama dengan 141,9 dibagi 2. Sama dengan 70,545. Selanjutnya, mencari Q2. Caranya sama seperti Q1, yaitu I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 2 dikali 9 ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 2 dikali 10 dibagi 4, sama dengan 20 dibagi 4. Jadi nilai data kelima, maka Q2-nya adalah 72,55. Selanjutnya ada Q3, di mana nilai data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4, sama dengan 3 dikali 9 tambah 1 dibagi 4, sama dengan 3 dikali 10 dibagi 4, sama dengan 30 dibagi 4. Jadi Q3 nilai data ke 7,5. Maka Q3 sama dengan X7 ditambah X8 dibagi 2. Sama dengan 77,36 ditambah 81,60 dibagi 2. Sama dengan 158,96 dibagi 2. Hasilnya 79,48. Selanjutnya, kita akan mencari min. Di sini juga ada tabel bantu, di mana X ke-1-nya ada 67,35, X kedua-nya 69,36, sampai seterusnya. Untuk di kolom selanjutnya ada X1 dikurang X bar, di mana kita mencari X barnya dulu.
yaitu rumusnya adalah sigma N I sama dengan 1 XI dibagi N sama dengan 67,35 ditambah 69,36 ditambah 71,73 ditambah 72,36 ditambah 72,55 ditambah 76,17 ditambah 77,36 ditambah 81,60 ditambah 83,93 dibagi 9. Hasilnya adalah 672,41 dibagi 9 sama dengan 74,71. Jadi rata-ratanya adalah 74,71. Di mana kolom di atas yaitu XI dikurang X bar. Jadi 67,35 dikurangin 74,71 sama dengan 7,36. Dimana kolom selanjutnya ada XI dikurang X bar kuadrat, yaitu 7,36 dikuadratkan hasilnya 54,20. Lalu selanjutnya kita akan mencari ragam, di mana rumusnya sigma N I sama dengan 1 XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1 sama dengan 243,50 dibagi 9 kurang 1. Hasilnya adalah 30,44. Selanjutnya kita mencari simpangan baku, yaitu rumusnya adalah akar dari ragam, yaitu akar dari 30,44. Jadi hasilnya adalah 5,52. Selanjutnya, oke, selanjutnya ada data jumlah guru Provinsi Bali tahun 2020. Datanya bisa dilihat sebagai berikut dan juga sudah disajikan diagram batangnya. Lanjut, kita ke 5 serangkai data jumlah guru, di mana X-min-nya itu adalah 287 dan X-max-nya 1143. Lalu kita mencari Q1, rumusnya seperti tadi, yaitu I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Berarti 1 dikali 9 ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 1 dikali 10 dibagi 4, sama dengan 10 dibagi 4. Jadi Q1 adalah nilai data ke 2,75. Maka Q1-nya adalah X2 ditambah X3 dibagi 2. Sama dengan 467 ditambah 496 dibagi 2. Sama dengan 963 dibagi 2. Hasilnya adalah 481,5. Selanjutnya, kita akan mencari Q2, yaitu I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 2 dikali 9 ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 2 dikali 10 dibagi 4, sama dengan 20 dibagi 4. Jadi Q2-nya terletak di nilai data ke-5. Maka Q2-nya adalah 592. Selanjutnya ada Q3. Di mana sama rumusnya I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 3 dikali 9 ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 3 dikali 10 dibagi 4. Sama dengan 30 dibagi 4. Berarti Q3 terletak di nilai data ke 7,5. Maka Q3-nya sama dengan X7 ditambah X8 dibagi 2. Sama dengan 773 ditambah 1084 bagi 2. Sama dengan 1857 dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 928,5. Selanjutnya ada tabel bantu juga, di mana XI itu X pertama bernilai 287, X2-nya 467, dan seterusnya. Lalu di kolom selanjutnya ada XI dikurang X bar, di mana kita harus mencari X bar-nya dulu, yaitu rumusnya adalah sigma N I sama dengan 1 XI dibagi N, sama dengan 287 ditambah 467 ditambah 496 ditambah 504 ditambah 592 ditambah 672
ditambah 773 ditambah 1084 ditambah 1143 dibagi 9 sama dengan 6018 dibagi 9 sama dengan 668,67. Mana pada kolom XI dikurang X bar yaitu adalah 287 dikurang 667, sekian, hasilnya adalah 381,67. Di kolom selanjutnya ada XI dikurang X bar kuadrat, di mana 381,67 dikuadratkan, dan hasilnya adalah 145.669,44. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita mencari ragam, di mana rumusnya sigma NI sama dengan 1, XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Hasilnya adalah 657.536 dibagi 9 kurang 1. Sama dengan 82192. Selanjutnya ada simpangan baku, di mana rumusnya adalah akar dari ragam, yaitu akar dari 82192. Hasilnya adalah 286,70. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agnes. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis korelasi Pearson. Di sini telah ada tabel mengenai data X. Data X ini berupa jumlah guru dan data Y merupakan IPM. Dengan total dari jumlah guru adalah 6.018 orang dan jumlah IPM 672,41. Selanjutnya ada tabel bantu di sini. Dari nilai X dan Y yang telah ada, kita mencari nilai X kuadrat dan mencari nilai X dikali Y serta mencari nilai Y kuadrat, di mana nilai X kuadrat merupakan nilai kuadrat dari nilai satuan X atau jumlah guru. Untuk contoh pertama, dari di kolom pertama 287 jika dikuadratkan menjadi 82.369. Lalu untuk kolom ketiga, X dikali Y merupakan perkalian antara variabel X dengan variabel Y, di mana untuk kolom pertama ada 287 dikali dengan 67,35, hasilnya adalah 19.329. Lalu untuk kolom terakhir ada Y kuadrat, yang merupakan hasil kuadrat dari nilai variabel Y, di mana untuk kolom pertama terdapat nilai 67,35, jika dikuadratkan hasilnya 4.536. Semua kolom tersebut mempunyai jumlah atau totalnya masing-masing. Untuk X kuadrat, totalnya 4.681.572. Lalu untuk X dikali Y, 462,90. Lalu yang terakhir, untuk kolom Y kuadrat, totalnya 50.481. Selanjutnya, dari tabel bantu tersebut, kita mencari korelasi Pearson, di mana rumusnya adalah Rx sama dengan SXY per akar dari SXX dikali akar dari SYY sama dengan sigma N I sampai dengan 1, XI dikali YI dikurang sigma N I sama dengan 1, XI dikali dengan sigma N I sama dengan 1 dari YI. Atau bisa dibilang jumlah dari perkalian X dengan Y dikurang dengan jumlah dari variabel X dikali variabel Y dibagi dengan jumlah data atau N. Lalu dibagi dengan akar dari jumlah
jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat dibagi dengan jumlah N atau jumlah data. Dikali dengan akar Y kuadrat dikurang jumlah Y kuadrat dikurang jumlah Y kuadrat per N atau jumlah data. Sehingga di sini bisa dimasukkan untuk angka-angkanya 462,90 dikurang 6.018 dikali 672,41 dibagi 9. Dibagi dengan akar dari 4.681,572 dikurang dari akar, dikurang dari kuadrat 6.018 dibagi 9. Dikalikan akar dari 50.481 dikurang kuadrat dari 672,41 dibagi 9. Sama dengan 462,90 dikurang dengan 449,618 dibagi dengan akar 4.681,572 dikurang 4.024,36 dikali dengan akar 50.481 dikurang 50.237,2 sama dengan 12.472 dibagi 810,89 dikali 15,62. Sehingga hasilnya merupakan 12.472 dibagi 12.666,2. Hasilnya adalah 0,984. Kesimpulan yang dapat diambil dari perhitungan tersebut adalah nilai koefisiensi korelasi Pearson adalah 0,984 yang berarti adanya hubungan linier positif antara data IPM dengan jumlah guru di Provinsi Bali tahun 2020. Selanjutnya kita akan menghitung uji asumsi kenormalan data Y atau menggunakan uji Kolmogorov dan Smirnov, di mana untuk data Y merupakan variabel IPM. Berikut ada tabelnya dengan jumlah total IPM dan juga frekuensinya. Untuk hipotesis, di sini ada dua. Untuk H0, data terdistribusi normal, dan untuk H1, data tidak mengikuti distribusi normal. Pertama-tama kita mencari mean. Y bar atau mean sama dengan sigma NI sama dengan 1 dari XI dibagi dengan N atau jumlah dari variabel Y dibagi dengan jumlah data. Sama dengan 67,35 ditambah 69,36 ditambah 71,73 ditambah 72,36 ditambah 72,55 ditambah 76,17 ditambah 77,36 ditambah 81,60 ditambah 83,93 dibagi dengan 9. Totalnya sama dengan 672,41 dibagi dengan 9, yaitu 74,71. Selanjutnya ada tabel bantu. Berikut untuk kolom pertama ada nomor, kolom kedua ada data Y, lalu ada frekuensi. Selanjutnya ada Y min Y bar atau merupakan variabel Y dikurang dengan rata-rata dari variabel Y tersebut. Contohnya 67,35 dikurang dengan rata-rata yang tadi 74,71, hasilnya adalah minus 7,36. Lalu untuk kolom selanjutnya, Y min Y bar kuadrat merupakan kuadrat dari angka kolom keempat, yaitu minus 7,36 dikali dengan minus 7,36, hasilnya 54,20. Lalu di ujung tabel tersebut
ada total dari perhitungan Y min Y bar kuadrat, yaitu hasilnya 243,50. Selanjutnya kita mencari ragam. Ragam atau S kuadrat sama dengan sigma N sama dengan 1 dari jumlah XI min X bar kuadrat atau YI min Y bar kuadrat dibagi dengan N min 1 atau jumlah data dikurang 1. Sehingga 243,50 dibagi 9 dikurang 1 atau 8, hasilnya adalah 30,44. Untuk simpangan baku, S sama dengan akar dari S kuadrat, sama dengan akar dari 30,44, yaitu 5,52. Selanjutnya ada tabel bantu lagi. Selain ada data Y atau data IPM dan frekuensi, di sini mencari F dikali Y dan nilai Z. F dikali Y itu merupakan nilai frekuensi dikali dengan data variabel Y. Sehingga ada 67,35 dikali 1, hasilnya 67,35, dan seterusnya. Untuk nilai Z, minus 1,33, dan seterusnya. Untuk Fx, 0,4082, dan seterusnya. Sx 0,11, Fx min S, X 0,30, dan seterusnya. Selanjutnya mencari D hitung. D hitungnya sama dengan Fx min Sx terbesar, di mana dari hasil tabel bantu tersebut, nilai dari Fx min Sx terbesar adalah 0,34. Selanjutnya kita mencari D table. Dengan N atau jumlah datanya 9, alfanya 0,05, bisa dilihat di sini N-nya 9, lalu alfanya 0,05, sehingga mendapatkan D table 0,430. Lalu kita masuk ke kriteria uji. D hitungnya 0,34, D table-nya 0,430. Sehingga bisa kita lihat bahwa 0,34 lebih kecil dari 0,430. D hitung lebih kecil daripada D table, maka terima H0 atau data berdistribusi normal. Sehingga analisisnya merupakan uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Dari uji kenormalan yang telah dilakukan, diketahui bahwa H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak mengikuti distribusi normal. Dengan alfa 0,05, maka diketahui bahwa D hitung memiliki nilai 0,34 dan D table memiliki nilai 0,430. Sehingga sesuai kriteria uji, jika D hitung lebih kecil daripada D table, maka terima H0. Maka kesimpulannya adalah data berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan pada analisis selanjutnya. Sebelumnya maaf untuk nilai ini terdapat kesalahan, bahwa nilai D table-nya ada 0,430. Baik, untuk analisis regresi bisa dijelaskan oleh Diva Maharani. Untuk analisis regresi, dilihat dari data di bawah, itu ada data Y atau IPM, X jumlah guru. Yang pertama ada 67,35 untuk data IPM-nya. Untuk jumlah gurunya ada 287. Dan seterusnya. Totalnya sigma N, I sama dengan 1. YI sama dengan 672,41. Untuk yang jumlah guru, sigma N, I sama dengan 1. XI jumlahnya ada 6018. Y itu IPM karena variabel tersebut merupakan peubah tidak bebas di mana nilainya bergantung pada jumlah guru, yaitu variabel X.
dan X jumlah guru karena variabel tersebut merupakan peubah bebas di mana nilainya dapat naik dan turun sesuai bertambah dan berkurangnya jumlah guru dan mempengaruhi IPM, yaitu variabel Y. Selanjutnya ada grafik jumlah guru versus IPM. Selanjutnya ada tabel data Y dan X. Untuk data yang pertama ada 67,35, data X-nya ada 287 dan seterusnya. Untuk totalnya sigma N I sama dengan 1, YI sama dengan 672,41. Sigma N I sama dengan 1, XI sama dengan 6018. Meannya Y bar sama dengan 74,71. X barnya 668,67. Untuk selanjutnya, tabel Y min Y bar. X min X bar. Yang pertama, 2.089,91 dan seterusnya. Untuk totalnya ada sigma N I sama dengan 1. Y dikurang Y bar, X dikurang X bar. Totalnya ada 1247,471,45. B1 sama dengan S XY per XX sama dengan R XY SY per XS sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI min X bar. Y I dikurang Y bar per sigma N I kurang 1. I sama dengan 1. XI dikurang X bar kuadrat sama dengan 12471,45 per 657536,00. Hasilnya 0,02. B1 sebesar 0,02 yang berarti setiap bertambahnya guru akan meningkatkan nilai IPM sebesar 0,02. Untuk B0-nya, B0 sama dengan Y bar dikurang B1 X bar sama dengan 74,71 dikurang 0,02 dikurang 668,67, hasilnya ada 62,03. B0 sebesar 62,03 yang berarti nilai dugaan rata-rata peubah Y jika peubah X bernilai 0. Dugaan persamaan regresi linear sederhana. IPM-nya sama dengan 62,03 ditambah 0,02 untuk jumlah gurunya. Baik, maaf. Tadi sebelumnya ada kesalahan bahwa yang menjelaskan mengenai analisis tersebut adalah Raihana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sani. Oke, terima kasih Agnes. Selanjutnya ada uji T analisis regresi, di mana hipotesisnya H0 itu B1 sama dengan 0. Artinya peubah bebas X tidak mempengaruhi peubah respon Y. Dan H1-nya itu B1 tidak sama dengan 0, artinya peubah bebas X mempengaruhi peubah respon Y. Selanjutnya ada statistik ujinya, yaitu T hitung sama dengan B1 dibagi SB1. SB1 sama dengan akar dari sigma N I sama dengan 1 dikali, sigma N I sama dengan 1 dari YI dikurang Y duga kuadrat dibagi dengan N dikurang 2 dikali sigma N I sama dengan 1 dari XI dikurang X bar sama dengan, XI dikurang X bar kuadrat sama dengan sigma sama dengan akar dari 6,95 dibagi 9 dikurang 2 dikali 657,536 sama dengan 0,0012. T hitungnya sama dengan B1 dibagi SB1 sama dengan
0,0189 dibagi 0,0012 sama dengan 15,75. Jadi T hitungnya itu adalah alfa dibagi 2, N dikurang K sama dengan T 0,05 dibagi 2, 10 dikurang 1 yaitu 9. Jadi T tabelnya sama dengan 1,860. Pengambilan keputusannya itu karena nilai T hitung lebih dari T tabel, di mana 15,75 lebih besar dari 1,860, maka tolak H0. Jadi kesimpulannya adalah jumlah guru mempengaruhi IPM. Selanjutnya ada analisis ragam, di mana hipotesisnya itu H0 yaitu beta 1 sama dengan 0, maka tidak terdapat pengaruh jumlah guru terhadap IPM. Lalu ada H1 yaitu beta 1 tidak sama dengan 0, maka terhadap pengaruh jumlah guru terhadap IPM. Selanjutnya ada kriteria uji, di mana jika F hitung kurang dari F tabel, maka terima H0. Dan F hitung lebih dari F tabel, maka tolak H0. Selanjutnya ada data tabel bantu, yaitu dari variabel Y, di mana datanya bisa dilihat seperti berikut, dan ada Y duganya itu. Y duga itu rumusnya adalah, Y duga itu adalah rumusnya B0 ditambah B0 ditambah B1 dikali XI, di mana 67, B0-nya datanya ada di atas. Jadi hasil dari Y duga data pertama adalah 67,47. Selanjutnya kolom berikutnya ada Y duga dikurang Y bar kuadrat. Hasilnya 52,40, di mana jumlah dari Y duga dikurang Y bar kuadrat hasilnya 236,55. Selanjutnya ada tabel Y dikurang Y duga kuadrat. Hasilnya untuk data pertama ada 0,02, dan kolom selanjutnya ada Y dikurang Y bar kuadrat, hasilnya 54,20. Dan untuk hasil Y dikurang Y duga kuadrat, hasilnya adalah 6,95. Dan jumlah untuk Y dikurang Y bar kuadrat, hasilnya 243,50. Selanjutnya ada tabel sumber keragaman, yaitu ada regresi, di mana DB-nya 1, JK-nya 236,55, KT-nya 236,55, dan F hitungnya 238,25. Galatnya DB-nya ada 7, JK-nya 6,95, KT-nya 0,99. Totalnya ada 8, dan total dari JK adalah 243,50. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, di mana F hitung sama dengan 238,25, alfanya kita pakai 0,05, dan nilai dari F tabelnya adalah 5,59. Jadi kesimpulannya adalah F hitung sama dengan 238,25, F tabelnya 5,59, dan F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0, sehingga terima H1, yaitu terdapat pengaruh. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya kami minta maaf karena durasi Zoom yang hanya 40 menit sebelumnya, jadi terpotong untuk pembahasannya. Untuk pembahasan uji T akan dijelaskan ulang oleh Dipa Maharani. Silakan Dipa. Baik, terima kasih Anes. Hipotesisnya itu H0 mu 0 sama dengan mu 1. H1 mu 0 tidak sama dengan mu 1. Mu 0-nya itu
konsep diri peserta didik sebelum pembelajaran layanan informasi. MIU1-nya itu konsep diri peserta didik sebuah pemberian layanan informasi sama dengan efektif saat digunakan, tidak sama dengan tidak efektif saat digunakan. Uji statistik pretestnya itu sampel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 20 peserta didik yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 10 peserta didik pada kelompok eksperimen yang akan diberikan perlakuan berdasarkan judul penelitian menggunakan layanan informasi, dan 10 peserta didik pada kelompok kontrol yang akan digunakan perlakuan bimbingan klasikal dengan metode ceramah. Alfanya itu sama dengan 0,97, derajatnya bebas sama dengan N dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Wilayah kritiknya itu T hitung kurang dari T alfa dibagi 2 dikali N dikali N kurang 1, atau T hitung lebih dari T alfa dibagi 2 dikali N dikurang 1, dengan alfa dibagi 2 adalah derajat bebas pertama dan N dikurang 1 adalah derajat bebas kedua. Dan selanjutnya itu ada data perbandingan antara pretest dan protest pada kelas eksperimen dan kontrol. Kelas eksperimennya itu pretestnya itu 38 dan seterusnya, protestnya itu 56 dan seterusnya, D-nya itu 18 dan seterusnya. Kelas kontrolnya itu pretestnya itu 39 dan seterusnya, protestnya 42 dan seterusnya, D-nya itu 3 dan seterusnya. Total dari pretest kelas eksperimen dan protest kelas eksperimennya itu 38 dan 50 dan 388 dan 522. Mean kelas eksperimen dan protesnya itu 38,8 dan 52,2. D-nya itu 13,14. Pretest dan protest dari kelas kontrolnya itu totalnya itu 412 dan protesnya itu 439 dan D-nya itu 27. Meannya itu 41,2. Protest dari meannya itu 43,9, D-nya itu 2,7. Dan selanjutnya itu ada kelas eksperimen mean D bar sama dengan sigma 10 I sama dengan 1 DI1 dibagi N sama dengan 18 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 10 tambah 1 tambah 11 tambah 20 tambah 11 tambah 25 dibagi 10 sama dengan 134 dibagi 10 sama dengan 13,4. Ragamnya itu S pangkat 2 D sama dengan sigma 10 I sama dengan 1 dikali D I dikurang D bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1, yaitu 18 dikurang 13,4 pangkat 2 tambah 14 dikurang 13,4 pangkat 2 ditambah 8 dikurang 13,4 pangkat 2 tambah 16 dikurang 13,4 dipangkat 2 tambah 10 dikurang 13,4 pangkat 2 tambah 1 dikurang 13,4
pangkat 2 tambah 11 kurang 13, pangkat 2 tambah 20 dikurang 13,4 pangkat 2 tambah 11 13, pangkat 4 pangkat 13,4 pangkat 2 tambah 12 kurang 13,4 pangkat 2 dibagi 10 kurang 1 sama dengan 21,16 tambah 0,63 tambah 29,16 tambah 6,76 tambah 11,56 tambah 153,76 tambah 5,76 tambah 4,656 tambah 4,41 tambah 134,56 dibagi 9 sama dengan 411,5 dibagi 9 sama dengan 45,67 dan kesimpangan bakunya itu SD sama dengan akar S2D. Ya, silakan ke bawah. Sama dengan akar 45,67 sama dengan 6,758. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mengenai kelas kontrol akan dijelaskan oleh Irene Sekar Wulandari. Silakan Iren. Iren? Baik, mungkin Iren mendapat kendala sinyal. Akan saya lanjutkan saja untuk kelas kontrol. Meannya untuk debar, sigma 10, sigma I sama dengan 1 sampai 10, untuk DI dibagi dengan N sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 3 dibagi dengan 10 sama dengan 27 dibagi 10, hasilnya 2,7. Untuk ragam, S kuadrat atau S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10. Untuk nilai D min D bar kuadrat dibagi dengan N-1. Hasilnya sama dengan 10,1 dibagi 9, yaitu 1,12. Lalu untuk simpangan baku atau S sama dengan akar dari S kuadrat, atau sama dengan akar dari 1,12 sama dengan 1,058. Baik, Iren, apa sudah bergabung kembali? Ya, udah. Mohon maaf ya tadi kepencet kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Boleh dilanjutkan untuk teh hitungnya. Izin lanjutin ya, Nes. Teh hitungnya, hasil uji T, Pirate, kelas eksperimen, Pirate difference-nya, per 1 pretest dikurang post-test. Minnya, min 16,20.000, STD deviation-nya 8.12130, STD error min-nya 2.56818, 95% confidence interval of the difference. Lower-nya min 22.009663, upper-nya min 10.39.037, T-nya min 6.308, DF-nya 9, sig 2 tailetnya 000. Hasil uji T Pirate class control-nya, Pirate difference per 1 pretest kurang post-test, minnya min 2.7000, STD deviation-nya 1.05935, STD error min-nya 33500, 95% confidence interval of the difference-nya,
lower min 3.45781, uppernya min 1.94219, T-nya min 8.060, DF-nya 9, sig 2 kurang toiletnya 000. T-table sama dengan T dalam kurung N1 dikurang A bagi 2 sama dengan T dalam kurung 10,1 dikurang 0,05 dibagi 2 sama dengan T dalam kurung 10,0.975 sama dengan 2.228. Kesimpulannya, kelas eksperimen T hitung sama dengan 6.308, kelas kontrolnya T hitung sama dengan 8.060. T-table sama dengan 2.228. T hitung lebih besar dari T-table, maka tolak H0 sehingga terdapat perubahan konsep diri peserta didik sesudah pemberian layanan informasi. Baik, terima kasih Ren dan teman-teman sekalian yang telah berpresentasi untuk kelompok 6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.